Halo sahabat Nalanda, selamat datang di Nalanda Podcast, tempat kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan cerita-cerita penuh makna. Acara ini didukung oleh Delisio Cake and Bakery, solusi hidangan praktis dalam setiap momen. Ya, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif, yaitu Bapak Gita Wirjawan, seorang tokoh nasional, entrepreneur, pendidik, dan pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ya, selamat datang di Nalanda, Pak Gita. Halo Ratna, ya, terima kasih. Terima kasih juga Pak Gita hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Nalanda. Dan terkhusus hari ini Pak Gita, saya ditemani oleh Rektor Institut Nalanda, Dr. Sutrisno. Suatu kehormatan Pak Gita. Ya. Kehormatan Pak Rektor. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Baik, Gita dan baik. Pak Rektor? Baik sekali. Baik, turut berbahagia dan semoga juga penonton kita juga berbahagia. Ya, Pak Gita, tadi di awal saya sudah sebutkan bahwasannya banyak peran yang pernah dan sedang dijalani oleh Pak Gita, dari tokoh nasional, entrepreneur, pendidik, bahkan pernah menjabat menjadi Menteri Perdagangan. Tapi kalau diminta untuk mendeskripsikan secara singkat, siapa sebenarnya sosok Gita Wirjawan itu? Mungkin saya adalah seorang yang berkepentingan dan ingin mengedukasi siapapun dengan cara dan keterbukaan untuk bisa mengkombinasikan hal baru atau kekuatan inovasi dan hal lama, garis miring tradisi, garis miring ortodoksi, garis miring kekuatan preservasi, supaya saya bisa terus maju dan syukur-syukur saya bisa menebar benih untuk orang-orang di sekitar saya. Wow, menarik ya Pak Rektor. Ya, sekaligus perlu konfirmasi menurut saya. Jadi kalau menurut saya nih Pak Gita, kelihatannya memang Pak Gita itu representasi dari sosok yang berpikir global, tapi juga membumi lokal gitu. Sebagai contoh misalnya, beliau ini pernah mendapat penghargaan dari Keraton di Surakarta sebagai Raden Tumenggung, betul ya Pak ya? Yap. Kemudian dari Sultan Ternate dengan julukan Sang Aji Gamalamo. Yap. Kemudian beliau juga menyarankan dalam konteks inovasi itu misalnya kearifan lokal seperti leak dan seterusnya bisa dijadikan inspirasi membuat game. Nah, dalam perspektif ini bagaimana Pak melihat kearifan lokal di diri Pak Gita? Saya sebetulnya bisa dibilang cukup sangat lama di luar. Tapi akar budaya saya, akar pendidikan saya itu sangat ada di sini, di Indonesia. Dan saya melihat kesenjangan ekonomi pendidikan antara Indonesia dengan komunitas internasional itu yang justru memperkuat akar saya untuk mengedepankan kearifan lokal. Jadinya saya melihat ini ke depan, dalam mungkin durasi 20-30 tahun ke depan, saya melihat kalau kita memberdayakan bonus demografi kita dengan menyuntik generasi muda ini dengan, anggaplah, budaya yang kental dengan ambisi, imajinasi, spiritualitas, dan kehokian. Gak ada alasan untuk kita sebagai bangsa, negara, dan peradaban untuk gak bisa memproyeksikan kearifan lokal ke seluruh dunia. Dan ini kalau menurut saya hanya bisa diaktualisasikan dengan investasi di pendidikan. Mengingat bahwasanya mayoritas dari kepala rumah tangga itu nggak berpendidikan S1. 88% kepala rumah tangga, 93% dari elektorat yang nyoblos di daerah dan pusat itu nggak punya pendidikan S1. Jadi kearifan lokal itu hanya bisa ditingkatkan kalau kita bisa membudayakan budaya yang kental dengan superlatif, kental dengan perfeksionisme, kental dengan ambisi, imajinasi, dan kehokian. Nah itu kalau menurut saya hanya bisa diskalakan di sekolah seperti ini, kampus, di mana investasi di guru yang berkualitas, karena guru itu berhadapan di depan 20 sampai ratusan murid, sedangkan orang tua itu hanya berhadapan di depan 2 atau 3 anak.
Jadi kesempatan emas kita adalah untuk mengskalakan kearifan, kecerdasan, keterampilan, kebijaksanaan. Itu paling bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan tuh di sekolah. Nah itu kalau menurut saya ini kesempatan emas ke depan. Mengingat bonus demografi ini nggak kecil. Yang di bawah 15 tahun tuh jumlahnya kurang lebih 24% dari populasi, itu sekitar 70 juta. Ya, jadi beliau ini visioner, praktis, global, lokal, edukator. Menarik. Keren, Ya. Pak. Tapi saya melihat ya Pak Gita, jika berbincang di berbagai media sosial nih, saya melihat Pak Gita itu sebagai orang yang sangat serius. Benar nggak demikian Pak Gita? Serius berpikir, tapi juga saya menggeluti bidang yang kental dengan entertainment. Apakah itu apa yang bisa dilihat, ataupun apapun yang bisa didengar, musik ataupun film. Dan itu tentunya nyambung dengan entertainment yang bertemakan humor, romans, keluarga, sejarah, apapun. Jadinya kalau menurut saya keseriusan tuh ya niscaya harus digunakan untuk berpikir, untuk membuahkan dimensi-dimensi yang nyambung dengan upaya kita untuk memperkaya budaya. Termasuk humor. Ya, bahasa lainnya bukan serius dalam arti tegang ya. Siap. Tapi lebih tenang dan mendalam. Ya. Kelihatannya Siap. begitu ya. Siap. Ya, Pak Gita, saya penasaran ya. Dari berbagai bidang yang Bapak geluti selama ini, apa sih momen yang paling menantang dalam karir Bapak dan bagaimana cara Bapak melewatinya? Disonansi kognitif itu terjadi kalau ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Dan itu bisa dalam berbagai dimensi, berbagai periode, berbagai generasi, dan geografi. Tapi kalau menurut saya, kesadaran saya bahwasanya segalanya itu nggak baku, itu penting. Dan kesadaran saya bahwa kalau segalanya itu nggak baku, tentunya pengobatan terhadap episode yang kurang berkenan, yaitu hanya merupakan episode atau sangat episodik, bukan sekuler, nggak selamanya. Nah itu yang membuahkan ketenangan di diri saya. Apakah itu waktu saya berangkat ke luar negeri karena saya nggak menguasai bahasa internasional, itu juga stres banget saya. Saya dulu ingat waktu umur 13 tahun, waktu pertama kali ke Bangladesh, masuk ke sekolah SMP di situ, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Saya cuma bisa jawab kalau ditanya how are you, fine thank you. Tapi kalau ditanya apapun yang saya nggak ngerti, saya hanya bisa ngomong I beg your pardon. Ya selama beberapa minggu saya ngomong I beg your pardon. Dan untuk menerjemahkan satu paragraf di buku mata pelajaran itu bisa 7-8 jam. Yaitu mungkin stres episodik. Waktu itu ya. Tapi saya yakin itu nggak baku, nggak akan selamanya. Dan ya alhamdulillah saya udah bisa melampaui. Dan waktu saya berangkat ke Amerika juga saya sangat terbatas keuangannya, tapi itu juga kita bisa lampaui. Saya rasa disonansi apapun itu sangat bisa dilalui, diobati, dilampaui kalau kita sadar bahwa langkah yang kita ambil itu adalah untuk mengobati, dan apapun yang kita lakukan itu nggak baku. Ini boleh dikatakan semacam ada mentalitas struggle. Siap. Nah mungkin itu sangat relevan dengan kondisi terkini. Banyak generasi muda kita yang mungkin tidak se-struggle Pak kita gitu. Apalagi pengalamannya lebih banyak di luar negeri, bukan tanah sendiri begitu. Mungkin bisa di-share Pak, mental struggle gitu. Ini mungkin saya diberkahi dengan pengalaman yang cukup banyak, yang cukup kurang berkenan. Dan itu melatih karakter, melatih bahwasanya ada perbedaan antara blind luck dengan smart luck. Blind luck tuh keberuntungan yang terjadi secara random. Tapi kalau smart luck itu keberuntungan yang terjadi karena kita latihan.
Seorang butet atau seorang owi itu kalau setiap hari mukul 1000 sampai 2000 shuttlecock tiap hari, memastikan setiap shuttlecock itu melewati net dan jatuh di sebelum garis supaya masuk, nggak keluar. Itu dia waktu masuk ke turnamen di level quarter final, semifinal atau di final, dia akan meraih keberuntungan yang smart karena latihan. Nah, jadinya tugas kita, apalagi generasi muda, adalah untuk mereka tuh melatih diri untuk supaya bisa hoki. Tapi hoki itu nggak random. Hoki itu nggak hanya dengan doa. Hoki itu kalau menurut saya berkorelasi dengan upaya, ikhtiar. Dan saya yakin kalau anak-anak muda itu membudayakan atau dididik untuk membudayakan kedisiplinan untuk latihan, mereka akan semakin tentunya lebih hoki, tentunya akan lebih berambisi, lebih berimajinasi. Ini kalau menurut saya 3 atribut utama untuk membuahkan kesuksesan dalam bidang apapun. Nah, dalam konteks ini saya ingin tahu lebih jauh ya, maksudnya keluarga itu biasanya punya andil besar. Nah, Pak Gita ini backgroundnya itu bukan dari kalangan biasa-biasa saja, tetapi bisa melahirkan spirit yang seperti itu. Support keluarga seperti apa itu? Ibu saya seorang ibu rumah tangga, nggak lulus S1-nya karena nikah dengan ayah saya. Ayah saya seorang dokter berpendidikan. Ayah saya itu selalu mencoba melakukan intelektualisasi dengan anak-anak. Ibu saya itu sangat disiplin terhadap dirinya, apalagi terhadap anaknya. Jadinya kita tuh benar-benar ditata dan ditatar dan digembleng, diekspos dengan multidisiplin, apakah itu mata pelajaran ataupun olahraga ataupun kesenian dan segalanya, supaya wawasan kita tuh lebar. Dan saya sangat percaya bahwasanya pelebaran wawasan itu lebih penting daripada pendalaman wawasan. Dan saya lebih percaya ada 2 buku tuh yang sering kali saya sampaikan. Yang pertama itu adalah The Outliers yang ditulis oleh Malcolm Gladwell, yang mengedepankan tesis bahwasanya kalau siapapun mau jadi ahli atau spesialis, dia harus melakukan hal yang sama selama 10.000 jam. Itu yang sering kali saya sebut early specialization, jadinya spesialisasi awal. Tapi ada satu buku judulnya The Range yang ditulis oleh David Epstein yang mengedepankan tesis bahwasanya kalau lu mau jadi spesialis, itu sebaiknya menjadi spesialis late stage atau late specialization. Tapi kalau bisa kuasai dulu multidimensi. Seperti Djokovic atau Federer, dia sebelum megang racket tenis, dia jago main volley, jago berenang, jago main bola dan segalanya, dan itu melebarkan wawasan sehingga mereka bisa lebih mengantisipasi blind spot. Dan antisipasi blind spot itu lebih bisa membuahkan kebijaksanaan dan wawasan yang lebih lebar untuk kepentingan memitigasi risiko yang sifatnya lebih struktural, lebih jangka panjang. Jadi kalau kita mau mendidik generasi muda ke depan, kalau bisa wawasannya dilebarin dulu, baru jadi spesialis. Nah, itu yang dikedepankan sebagai tesis oleh David Epstein di bukunya The Range. Oke, sangat menarik ya, Ya, Pak Rektor. itulah yang membuat saya kira Pak Gita jadi multi talent. Ya. Dan kayaknya beliau sudah implementasikan itu. Nanti kita gali lebih dalam. Masih jauh. Iya, Pak Gita, saya juga penasaran nih tentang pengalaman Bapak ya yang di berbagai bidang ini. Menurut Bapak, kualitas pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Pemimpin dimanapun, di rumah tangga, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah, di institusi sosial, itu adalah pemimpin yang bisa menunjukkan keterbukaan. Kalau dia nggak tahu, ya sampaikan aja dia nggak tahu. Dan dia harus punya keinginan, kepentingan, kapasitas untuk mengelilingi dirinya untuk bisa mengisi apapun yang dia nggak ketahui. Dan kedua, kalau menurut saya, seorang pemimpin tuh harus bisa, yang tadi saya sudah sampaikan, menyuntik ambisi, imajinasi,
dan praktek untuk meningkatkan kehokian. Tapi kalau kita mau hidup sebagai bangsa, negara, keluarga, institusi, bahkan peradaban yang keren, unsur-unsur seperti kompetensi, integritas, akuntabilitas itu penting. Ya, kalau bisa mengseleksi talenta lebih berdasarkan meritokrasi, bukan hanya berdasarkan patronase dan atau loyalitas. Itu digabungkan dengan integritas dan kapasitas mengakun aksinya. Kalau dia salah, dia ngaku salah. Kalau dia benar, dia sampaikan dan diberikan kredit. Nah, itu kalau menurut saya akan lebih bisa mewujudkan regenerasi kepemimpinan kalau seorang pemimpin bisa melakukan hal-hal seperti itu. Barangkali kalau untuk pemula begitu Pak Gita, skill apa yang harus dipertajam untuk menjadi pemimpin? Itu satu. Yang kedua, dari segi karakter misalnya, seberapa penting karakter misalnya empatik seorang pemimpin untuk kondisi sekarang? Satya Nadella, pemimpin Microsoft, itu waktu dia menggantikan Steve Ballmer yang sebelumnya menggantikan Bill Gates, setiap minggu kalau dia melakukan meeting dengan anak-anak buahnya, mungkin 5-10, dia nggak membahas omset, gross margin, bottom line, market share, pangsa pasar. Dia hanya membahas, lu kemarin weekend ngapain aja? Wah, saya mancing sama istri, sama anak, dapat 1 tuna, 1 ini, 1 itu. Kalau lu, saya barbecue sama teman lama yang dulu SMA sama-sama bersama istri dan anak. 1 lagi saya main golf sama temen. 1 lagi ya saya baca buku sama. Tapi proses komunikasi, dialog, diskursus, dialektika seperti itu membuahkan kapasitas untuk menunjukkan empati. Dan nggak tahu gimana itu tersalin dalam kapasitas masing-masing untuk menunjukkan empati ke anak buah, tapi stakeholder lainnya, termasuk vendor, supplier, dan seluruh anggota dari multiplier effect yang merupakan pemangku kepentingan dari perusahaan Microsoft. Dan dalam 1-2 tahun, nilai perusahaannya naik 4 kali lipat. Dan itu merupakan manifestasi dari bagaimana empati itu bisa tersalin untuk kepentingan bagaimana kita bisa lebih bukan hanya komunikasi, tapi berkolaborasi, dan itu bisa tertranslasi ke peningkatan kinerja. Jadi kalau menurut saya empati itu penting. Jadi nuansanya lebih humanis. Siap. Di satu sisi, di sisi lain meningkatkan produktivitas. Betul. Dan produktivitas itu satu-satunya cara untuk kita bisa merangkak di rantai nilai. Dan kalau kita bisa merangkak di rantai nilai, seringkali disebut value chain, itu baru kita bisa merangkak di tatanan geopolitik dunia. Dan kenapa saya mementingkan geopolitik dunia? Karena kita ini eksis sebagai demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, populasi terbesar nomor 4 di dunia, ekonomi terbesar nomor 15 di dunia, dan secara geostrategis luar biasa. Karena kita sangat bisa menjadi interlokutor, jembatan antara, anggaplah Tiongkok dengan Barat, antara Barat dengan Islam, dan kita kaya sekali dengan pengalaman-pengalaman religi, kultural yang luar biasa kental dengan kedamaian. Waktu kita didatangi oleh pengaruh Hindu, pengaruh Buddha, pengaruh Islam, pengaruh apapun lah, Nasrani juga, angka kematian di Asia Tenggara itu jauh di bawah angka kematian di Eropa. Ini yang seringkali hilang dari translasi, hilang dari narasi, bahwasanya kita di Indonesia, di Asia Tenggara ini lebih damai. Kita selama 2000 tahun terakhir, angka kematian berdasarkan perbedaan pandangan, opini yang terkait dengan kedaulatan, ras, etnisitas, dan agama, itu nggak lebih dari 9 juta dalam 2000 tahun. Sedangkan di Eropa 190 juta. Yang mana di Perang Dunia Pertama dan Kedua saja memakan lebih dari 100 nyawa, 100 juta nyawa.
Itu hanya dalam durasi 35 tahun. 1914 sampai 1945. Belum lagi periode Napoleon. Belum lagi periode medieval. Belum lagi periode Bizantin. Jadinya kalau bule-bule ini datang ke kita mendeklarasikan bahwa kita lebih militan dan ekstremis, ini narasi yang salah parkir. Kita ini sudah sangat damai dan stabil. Nah, tinggal bagaimana kita bisa meningkatkan kognisi. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas mendistribusi kognisi. Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas. Kalau kita bisa menjahit 10 baju atau 10 baju hari ini, ya kalau bisa besok 11 baju, lusa 12 baju, minggu depan 20 baju. Itu hanya bisa dengan investasi di STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Tentu doa juga dibutuhkan. Tapi pengetahuan dalam ilmu STEM itu niscaya merupakan prasyarat untuk kita bisa meningkatkan produktivitas. Kalau kita tidak bisa meningkatkan produktivitas, kita tidak akan bisa merangkak di rantai nilai, dan niscaya kita tidak akan bisa merangkak di tatanan geopolitik dunia. Untuk kita bisa menjadi interlokutor yang sangat strategis antara beberapa kepentingan yang berbeda. Nah, nyambung ke situ, Pak. Perlu nggak kira-kira kita tuh membangun satu narasi ya, pendidikan karakter dengan sedikit tambahan bahwa kita ini tidak sekedar hanya menjadi pengikut, tidak sekedar hanya menjadi baik warga dunia, tapi penting untuk generasi muda kita ini sebenarnya punya kemampuan loh untuk memimpin dan berpartisipasi di dunia. Sangat. Kalau kita tarik balik ke 75.000 tahun yang lalu, ini ada episode atau fenomena atau kejadian di Indonesia yang dalam buku saya itu mengriset kemanusiaan. Itu adalah letupan Toba. Letupan Toba itu menghemburkan 2.800 km kubik lava dan debu yang mengelilingi dunia konon ratusan tahun atau ribuan tahun. Dan populasi dunia itu turun drastis ke hanya 3.000 sampai 5.000 konon. Dan saya berargumentasi bahwasanya siapapun yang survive atau hidup setelah atau pada waktu letupan itu terjadi, itu adalah orang yang lebih jago manjat pohon waktu tsunami-nya datang, lebih cepat larinya ngumpet di gua dibanding yang lain yang terpapar oleh tsunami, lava, dan lain-lain. Nah, ini orang yang bisa manjat dan hidup, orang yang bisa ngumpet di gua, ini kognisinya lebih tinggi daripada mereka yang tidak survive atau terpapar. Ya, saya berhipotesa bahwasanya ini sangat berkorelasi dengan revolusi kognitif yang menurut Yuval Harari itu terjadi 70.000 tahun yang lalu. Dan saya sempat berdiskusi dengan beliau, saya sampaikan ini spekulasi ataupun hipotesa saya. Dia nggak memungkiri. Nah, poin saya adalah Indonesia ini sebetulnya sejarahnya sangat kaya. Bahwasanya kita tuh berperan untuk mengriset kemanusiaan 75.000 tahun yang lalu. Tapi kita tuh keminderannya tinggi sekali. Nah, itu. Iya kan? Nah, kalau kita melihat teman kita dari India, keyakinan dirinya luar biasa kan? Kalau kita melihat orang Tiongkok sekarang, keyakinan dirinya tinggi sekali. Karena mereka tuh sangat yakin dan peka terhadap kekayaan peradaban mereka. Sudah eksis selama 5.000 tahun. Nggak India ataupun Tiongkok. Ya kalau saya sih, saya putar balik narasinya. Saya ini adalah datang dari peradaban yang sudah keren, bahkan mengriset kemanusiaan dari 75.000 tahun yang lalu. Nah, tapi ini mungkin kurang dikedepankan. Yeah. Nah, ini secara empiris tercermin dalam kenyataan bahwasanya selama ini hanya 375.000 buku yang tertulis mengenai Asia Tenggara. Sedangkan total buku yang terpublikasi itu 140 juta. Jadi secara persentase itu cuma 0,26%. Bayangin, populasi di wilayah Asia Tenggara yang sejumlah 700 juta, kurang lebih 9% dari populasi dunia, hanya terdokumentasi sejauh 0,26% dari seluruh buku yang ada. Artinya apa? Kita kurang bisa berdongeng. Kita kurang bisa bercerita.
Dan bercerita itu perlu bukan hanya literasi, tapi perlu numerasi. Jadinya kalau menurut saya, kita harus yakin bahwa sejarah kita ini kaya. 2, kita harus melatih diri untuk merangkul numerasi dan literasi agar kita lebih bisa bercerita dengan dokumentasi yang keren. Ya, banyak sekali ya poin yang bisa didapat di pertanyaan yang tadi Bapak Rektor ilmunya sampaikan. Bangsa kita itu sudah pandai berlari, hidup, kognisinya tinggi. Berarti kan semua kompetensi ada di bangsa kita ini. Tinggal membangun narasi tadi. Ya. Oke, menarik Pak Gita. Saya juga mau tanya nih Pak Gita. Pak Gita dikenal sebagai orang yang bertalenta, baik di musik, produser, kemudian inspirator, edukator, dan banyak lainnya. Sebagai pesan dan tips mungkin, dan mungkin rahasia juga dari Pak Gita, gimana caranya atau rahasianya agar kita itu selalu relevan Pak Gita sepanjang perjalanan hidup? Perbedaan antara blind luck dengan smart luck. Saya berpegang dengan smart luck. Ini nggak akan kejadian kalau kita nggak latihan. Saya bisa main piano karena saya dulu main piano 8 jam sehari. Saya mungkin cukup bisa melakukan public speaking karena saya dulu punya bos waktu saya umur 24 tahun yang gemes banget sama saya. Saya minder banget. Kalau ketemu klien, saya nggak berani ngomong, kaku sekali. Terus dia bilang, lu kok konyol banget sih? Coba deh, lu latihan ngomong di depan cermin. Ngomong apa aja, ngomong mengenai tanaman kayak, mengenai binatang kayak, mengenai apapun, itu saya lakukan selama 10-20 menit waktu saya umur 24, dan itu saya masih lakukan sampai sekarang. Jadinya kita harus melatih diri. Jadi saya nggak percaya dengan talenta, saya percaya dengan skill yang diakuisisi. Saya percaya dengan luck yang diakuisisi. Jadinya kalau kita nggak latihan, ya nggak bisa kita hanya berdoa dan berharap kita bakal piawai dalam bidang apapun. Ya terkait dengan ekonomi atau kewirausahaan, ya orang tuh harus sadar bahwa kegagalan tuh lebih sering dan lebih banyak daripada kesuksesan. Kenapa saya suka olahraga? Karena di olahraga itu diajarin untuk gagal jauh lebih banyak daripada sukses. Orang nggak ngerti bahwa sebelum Usain Bolt menang medali emas, itu gagalnya tuh ribuan kali. Ya kan? Federer itu gagalnya lebih banyak daripada menangnya. Jadinya orang seringkali hanya melihat di permukaan aja bahwa kesuksesan itu adalah segalanya. Kesuksesan itu kalau menurut saya jauh lebih langka daripada kegagalan. Di satu unit orang, institusi, keluarga, negara, bangsa, budaya, dan peradaban. Tapi kita harus punya ketegaran untuk ngejabanin dan menunjukkan keterbukaan. Tanpa itu semua sulit untuk kita bisa mencapai kesuksesan. Jadi secara knowledge kelihatannya sih gampang dipahami. Dan itu saya kira menjadi pengetahuan umum bahwa manusia ini makhluk pembelajar. Dia harus belajar terus untuk bisa menjadi sesuatu. Nah, saya kira berkaitan dengan kondisi sekarang, itu kita kayaknya berasa hidup di era yang mudah dan instan. Nah, mungkin Pak kita bisa elaborasi bagaimana kita kembali ke hakikat sebagai pembelajar ini untuk bisa meraih achievement, tapi kita punya kesadaran ini menjadi minat bersama begitu Pak. Anak-anak, ya kita mungkin di kelompok umur yang hampir sama. Kita nih hanya bisa menjemput apapun yang ditinggalkan oleh pendahulu kita. Tapi kita harus menyadarkan diri bahwa kita tuh punya kontrak sosial, kontrak moral dengan generasi penerus. Kita meminjam masa depan untuk kekinian. Jadi pinjaman dari masa depan untuk kekinian ini harus dengan kepekaan bahwa jangan sampai kita memborohkan masa depan sehingga generasi penerus ini nggak punya masa depan. Iya kan? Kalau kita minjem, ya kalau bisa pinjaman itu
harus disambung, dikorelasikan dengan peningkatan produktivitas agar produksinya meningkat, agar kejayaannya meningkat, keterampilannya, kecerdasannya, dan apapun lah yang positif itu meningkat, sehingga generasi penerus ini bangga karena masanya mereka itu yang dipinjamkan ke kita itu membuahkan, kalau dalam bahasa finance atau ekonomi, IRR atau return yang positif. Nah itu kalau menurut saya ya seringkali kita tuh lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dibandingkan kepentingan jangka panjang. Nah balik lagi ke kearifan untuk bagaimana kita bisa memetik modal teknologi, memetik modal ekonomi agar kita bisa merangkap di rantai nilai, merangkap di tatanan geopolitik supaya generasi penerus ini lebih bisa menjemput apapun yang kita bisa tinggalkan. Tapi ini tentunya harus nyambung dengan kesadaran bahwasanya evolusi ini semakin eksponensial terkait dengan ekologi, iklim, ekonomi, teknologi, dan geopolitik. Jadi yang harus kita tinggalkan untuk generasi penerus ini harus membekali mereka agar mereka itu lebih bisa secara piawai merangkul evolusi yang lebih eksponensial terkait dengan unsur-unsur seperti teknologi, ekonomi, geopolitik, dan ekologi. Jadi perlu semacam penyadaran bersama ya Pak kita ya. Sangat. Ya, karena ada istilah zaman mudah itu melahirkan orang lemah, zaman sulit melahirkan orang kuat, orang kuat melahirkan masa yang mudah. Nanti siklus berputar begitu. Nah barangkali kesadaran sekarang ini zaman yang mudah melahirkan orang yang lemah, sehingga perlu gerakan bersama itu ya. Ya orang tua kita mungkin lebih miskin daripada kita, resiliensi mereka lebih tinggi daripada kita. Mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu kita lebih berdaya, lebih kaya daripada kita. Ya kita harus memastikan bahwasanya mereka bukan hanya seresilient kita, syukur-syukur lebih resilient. Tapi saya lebih suka dengan frase atau kata anti fragilitas. Kalau resiliensi itu kalau orang lagi kepleset dia hanya bisa bangun dan jalan. Tapi kalau anti fragilitas dia kepleset, dia bangun bisa terbang. Karena dia disuntik dengan sesuatu yang mana dia bukan hanya berpikir untuk bisa berdiri dan survive, tapi dia justru menggunakan kegagalan itu sebagai bekal untuk dia bisa terbang. Itu PR kita untuk ditanam ke generasi penerus. Menarik. Ya, Pak Gita tadi bicara soal masa depan ya, tadi Pak Gita sempat singgung juga. Saya ingin mendengar pandangan Pak Gita terhadap masa depan Indonesia. Gimana pandangan Bapak melihat Indonesia dalam 10-20 tahun ke depan, terutama di bidang tadi yang Bapak sebut juga ada pendidikan, kemudian ekonomi kreatif, energi, geopolitik mungkin, dan juga teknologi. Teknologi, ekonomi, geopolitik, ekologi ini evolusinya semakin eksponensial. Jadi generasi yang sekarang dan ke depan ini harus lebih piawai, lebih peka. Tapi kalau kita melihat data-data yang empiris, konon rata-rata IQ Indonesia itu 78,49, Singapura 106, orang-orang Yahudi Ashkenazi 115, bahkan Kambodia 90 IQ-nya. Ukuran untuk anak-anak umur 15 tahun itu ada metrik namanya PISA, Program for International Student Assessment, yang mengukur profisiensi lingual dan profisiensi STEM untuk anak-anak umur 15 tahun. Di Asia Tenggara tuh hanya ada 2 negara yang di atas rata-rata dunia. Yang pertama namanya Singapura, dan skornya mereka itu nomor 1 di dunia, dan pasti nomor 1 di Asia Tenggara, dan di atas rata-rata dunia. Nomor 2 yang di atas rata-rata dunia itu namanya Vietnam, yang kalau di seluruh dunia itu dia mungkin nomor 30-an. Dari 81 negara, Indonesia itu nomor 69. Kambodia nomor 81. Jadi kalau kita berpikir mengenai masa depan untuk
industri kreatif, untuk industri manufaktur, untuk industri apapun, ya kita harus membidik dan menyadari kekurangan kita di level non-tertiary. Kalau universitas itu tertiary, di bawah universitas itu non-tertiary. Di non-tertiary, keterampilan kita secara lingual ataupun STEM itu terukur di nomor 69 dari 81 negara. Jadinya masih kurang berkenan. Ini harus diperbaiki. Diperbaikinya gimana? Kalau menurut saya ya investasi di guru yang berkualitas untuk ngajarin anak-anak umur 15 tahun supaya mereka lebih bisa ngerti STEM, lebih bisa ngerti berkomunikasi lingualnya. Nah, di level tertiary di Asia Tenggara itu ada 8.000 kampus universitas, termasuk Nalanda. Mahasiswanya 19 juta. Di Tiongkok itu ada 2.600 kampus. Jumlah mahasiswanya 39 juta. Tiongkok nyata bisa membuahkan properti intelektual yang lebih nyata, lebih keren, lebih bagus, lebih murah daripada apapun yang kita bisa buahkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Tiongkok punya 2 universitas yang masuk di peringkat 20 terbesar di dunia. Di Asia Tenggara cuma 1. Itu dari Singapura. Di Indonesia, peringkat tertinggi itu nggak sampai masuk di top 200. Saya nggak usah sebut namanya. Nah, PR kita di level tertiary ini adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan peringkat, tapi juga meningkatkan kapasitas mahasiswa untuk bisa lebih produktif dan bisa mendistribusi kognisi, mendistribusi public goods. Kita sudah eksis utuh sebagai demokrasi terbesar nomor 3. Saya nggak terlalu menerima definisi demokrasi itu hanya semata pendistribusian suara. Saya lebih menerima argumentasi atau definisi bahwasanya demokrasi itu harus termanifestasi dalam kapasitas mendistribusi public goods, termasuk intelek, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, nilai moral, nilai sosial. Kalau kita berhasil mendistribusikan public goods seperti itu, boleh kita berbangga diri bahwa kita demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Nah, ini harus disadari oleh kita semua dan seluruh pemangku kepentingan kalau kita mau membuahkan masa depan untuk generasi penerus, bukan hanya untuk kepentingan industri kreatif, bukan hanya untuk kepentingan industri manufaktur, bukan hanya untuk kepentingan skolastik atau akademis, tapi untuk kepentingan geopolitik. Bagaimana kita bisa membidik ke Tiongkok dan Barat untuk kepentingan pengalokasian modal teknologi, pengalokasian modal ekonomi agar kita terus bisa merangkak di rantai nilai dan merangkak di tatanan geopolitik. Jadi kelihatannya kalau mau dipertegas itu terkait dengan pertanyaan Indonesia masa depan, versinya Pak Gita itu sangat tergantung pada sektor pendidikan. Kalau mau dikerucutkan lagi sebenarnya tergantung kualitas pendidik ya, tentu saja guru, dosen gitu. Kalau mau di generalisir berarti sumber daya manusia ini menjadi PR yang penting, yang seringkali kita dengar Indonesia ini punya narasi sumber daya alam yang kaya, tetapi kayaknya kita memang harus utamakan sumber daya manusia, dan stepnya itu jelas dimulai dari guru, kemudian pembidangannya di STEM. Begitu ya Pak Gita? Betul. Dan nggak mungkin kita mencerdaskan bangsa kalau guru tuh hanya digaji 2,8 juta sebulan. Singapura menggaji gurunya 40 juta ke atas sebulan. Malaysia 30-40 juta, Tiongkok 40 juta, Korea Selatan 40-50 juta. Ini kalau menurut saya profesi yang harus dimuliakan. Dimuliakan itu harus nyambung dengan kesejahteraan, kognisi dan kesejahteraan. Dan saya tadi udah menyampaikan bahwa teaching itu lebih scalable daripada parenting. Orang tua tuh nggak scalable karena dia hanya berhadapan di depan 2 atau 3 anak. Tapi kalau teacher itu berhadapan di depan puluhan atau ratusan. Nah, harapan kita untuk meng-scale up kecerdasan itu di guru. Tapi kalau guru yang ditaruh itu nggak diberkahi dengan kesejahteraan, ya, dan kesejahteraannya tuh hanya ada di Amazon, di Apple, di Danantara,
ya kita nggak akan bisa merekrut talenta yang top untuk mendidik anak-anak muda agar mereka bisa lebih cerdas daripada kita. Dan itu bukan definisi kemuliaan. Kemuliaan tuh harus berkorelasi dengan kesejahteraan juga, supaya kita bisa merekrut talenta yang terbaik untuk ngajar dimanapun. Nah, kesadaran seperti itu saya rasa nyambung dengan aspirasi kita ke depan. Ya, daripada bingung mana kualitas, mana kesejahteraan, Pak Gita memutus mata rantai, kita start di kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru itu mutlak. Dan bayangin di Indonesia ada 3-4 juta guru. Dan bukan hanya, kalau yang honorer, guru SD itu cuma dapat 500.000 per bulan. Ya kalau dia tinggal di Bekasi harus ngajari kebayaran lama, untuk naik LRT, naik ojek aja nggak cukup itu. Maksudnya ini kita harus menyadari itu sebagai problem statement, dan bagaimana kita bisa mengobati problem statement itu. Kalau kita nggak menyadari kepentingan untuk berinvestasi di guru dan memuliakan profesi guru, ya kita hanya bisa beraspirasi, dan semakin aspirasi itu semakin nggak berlandasan, nggak ada realismenya. Realismenya itu hanya bisa disuntik dengan kesadaran dan kapasitas dan keinginan kita untuk meningkatkan kemuliaan guru atau profesi guru. Artinya itu bisa menjadi tantangan Indonesia, Pak, untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045. Tantangan yang sudah sangat terdefinisikan. Makanya saya optimis. Kalau ini problem statementnya sudah sangat terdefinisikan, ini tinggal bagaimana kita mengsosialisasikan ini ke seluruh lapisan masyarakat, supaya kita bisa keroyokin agar ini terobati, tersolusikan. Dan saya sangat yakin ini akan tersolusikan. Semakin community multiplier menyadari dan menggaungkan narasi ini. Dan ini bukan narasi yang boten-boten. Ini narasi yang kayaknya bener nih. Ini udah kita uji sebagai narasi di komunitas, beberapa komunitas, dan kayaknya nggak ada yang memungkiri narasi ini. Nah, mungkin yang masih memungkiri adalah teman-teman kita yang di posisi kekuasaan. Dan kita juga menyadari kok, peka sekali dengan perceraian antara policy atau kebijakan dengan opini. Opini publik nih semakin cerai dari kebijakan. Nah ini kalau menurut saya, ya hanya bisa disatukan kembali, dikonsolidasi kembali dengan penyuntikan kesadaran. Jangka pendek itu bisa disolusikan dengan aktivisme, jangka menengah dengan legislasi, jangka panjang dengan edukasi. Saya fokus di jangka panjang, makanya saya berkecimpung di dunia edukasi. Saya nggak mau di dunia aktivisme, saya nggak mau di dunia legislasi. Saya lebih baik fokus di jangka panjang yang kental dengan edukasi. Dan ini sangat bisa digaungkan lewat community multiplier seperti Nalanda University. Jadi ini pencerahan buat kalangan pendidikan, masyarakat, dan yang paling penting kayaknya pencerahan untuk policy makers. Terima kasih. Menarik sekali, Pak Gita. Ya, Pak Gita, saya ada satu pertanyaan juga. Siap. Nah, secara lebih konkret nih, berdasarkan pergaulan Pak Gita di dunia internasional, hal apa sih yang membuat Indonesia ini kurang dihargai, begitu Pak Gita? Kurang dihargai karena kurang dipahami, kurang disadari ya. Kalau Anda ke Liverpool di Inggris, atau ke Addis Abeba di Ethiopia, atau ke Omaha, Nebraska di Amerika Serikat, mereka nggak tahu Malang itu di mana. Mereka nggak tahu Chiang Mai di mana. Mereka nggak tahu Penang di mana. Mungkin mereka tahu Bali. Karena kita kurang bisa bercerita. Tadi saya sudah cerita mengenai bagaimana atau betapa sedikitnya dokumentasi mengenai diri kita. Betapa kurangnya kita menunjukkan kapasitas untuk mendokumentasi cerita kita. Kurangnya kapasitas kita untuk bercerita ke seluruh dunia. Beda dengan India dan Tiongkok.
Di Amerika Serikat itu hanya ada 8.500 mahasiswa dari Indonesia. Lebih dari 300.000 mahasiswa dari Tiongkok, lebih dari 300.000 mahasiswa dari India. Kalau kita ke Inggris, hanya 4.000 mahasiswa dari Indonesia. Hampir 200.000 mahasiswa dari Tiongkok. India lebih dari 200.000. Nah, dari situ kita bisa ngukur. Ya, kalau representasi kita lebih banyak di komunitas internasional, semakin mereka menyadari, memahami, dan mendalami mengenai diri kita sendiri. Dan ini sayang dan nggak bisa direkonsiliasi dengan realita bahwasanya kita tuh populasi terbesar nomor 4 di dunia, demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, ekonomi terbesar nomor 15 di dunia, tapi kita sangat tidak menarasikan diri secukupnya. Ya, kalau kita mau lebih bisa menarasikan diri, kita harus bisa meningkatkan representasi, tapi representatif tersebut harus menguasai literasi dan numerasi. Jangan asbun. Jadi dengan kata lain, sebenarnya Indonesia ini perlu branding, satu ya. Yang kedua, representasi dalam arti kata, mungkin ya kita bisa keluar dari zona bahwa dunia ini luas, dunia ini global, sehingga sumber daya kita itu tidak hanya bermain di tingkat lokal, kawasan, tapi juga bisa menyebar ke berbagai wilayah. Nah, kesadaran untuk katakanlah menyebar, keberanian menerima tantangan, itu yang kayaknya mungkin ini sudah berlangsung agak lama. Pak Gita tentu kecualian, orang yang berhasil bisa ke Amerika dan berbagai macam negara dengan posisi yang sangat mentereng. Nah, tentu kalau spirit ini bisa ditularkan, keberanian itu kan perlu modal juga, Pak. Apa tips untuk generasi muda ini berani berekspansi ke berbagai macam sudut dunia ini, Pak? Saya selalu menggunakan metafor jazz. Jazz itu kental dengan sinkopasi, kental dengan improvisasi. Improvisasi itu adalah aktivitas atau langkah untuk berani keluar dari koridor. Koridor utamanya itu adalah pengetahuan saya dengan pengetahuan musik klasik saya. Saya latihan musik klasik tuh 7 tahun. Itu terus, ya kan? Nggak Tchaikovsky, Chopin, Mozart, Beethoven, dan segalanya. Terus saya melakukan eksperimentasi. Eksperimentasi untuk ya belajar main lagunya Koes Plus, Beatles, Bee Gees, terus ke Deep Purple, terus Led Zeppelin, Rolling Stones, terus ke jazz. Saya dengerin musiknya Miles Davis, Herbie Hancock, Thelonious Monk, Chick Corea, sempat ke heavy metal juga, sempat ke punk rock juga. Nah, kalau jazz itu sangat kaya dengan eksperimentasi. Nah, ini koridor utamanya kan musik klasik, tapi kita coba rubah deh chordnya dari C mayor 7 mungkin ke C mayor 7 suspended 4 atau augmented. Nah, seringkali kalau kita melakukan sinkopasi atau improvisasi, kita kepleset, salah, tapi ternyata salah pencet not nih, suaranya enak juga. Nah, itu eksperimentasi yang membuahkan peningkatan kekayaan dalam konteks kreativitas. Nah, itu hanya bisa dibekali dengan keterbukaan. Kalau orang nggak ada keterbukaan, dia nggak mau melakukan eksperimentasi. Jadi ini balik ke hal yang struktural tadi. Bagaimana, apakah itu unik di level orang, di level keluarga, di level institusi, di level sekolah, di level negara, bangsa, budaya, ataupun peradaban, bagaimana dia bisa menunjukkan keterbukaan untuk mengkombinasikan kekuatan inovasi, chord C mayor 7, augmented 6, suspended 4, dengan kekuatan preservasi atau ortodoksi, tradisi. Apa yang disampaikan oleh ibu dan ayah. Lu kalau bisa sebelum tidur, jangan lupa sikat gigi. Itu kan tradisi. Nah, itu preservasi yang harus kita kombinasikan. Ya, kalau bisa kita sikat giginya dengan mesin. Jangan pakai sikat
atau biasa gitu. Nah itu kapasitas untuk mengkombinasikan kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Saya rasa ini yang harus dididik ke anak-anak muda ke depan. Ini menarik ya, dari chess kita bisa belajar tentang cara berpikir terbuka ya, khas barat itu, berani mencoba, trial and error gitu. Sementara di kita itu Pak, kita kebanyakan ya betul tadi dari segi pendidikan atau lingkungan kita itu kalau kita mencoba awas salah ya kan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kalau ada barang-barang awas meledak. Nah ini kan menjadi fakta sosial ya, kondisi yang betul-betul terjadi di sekitar kita gitu. Jadi memang pada akhirnya keterbukaan itu menjadi milik sebagian kecil orang gitu. Betul. Ya. Tapi juga mungkin yang perlu ditegaskan di sini, kita tuh hidup di era pasca kebenaran. Ya. Seringkali disebut post-truth. Di era pasca kebenaran, ini seringkali kita atau anak-anak muda tuh nggak bisa membedakan apa yang merupakan fakta, apa yang merupakan opini. Ya, banyak dilema, banyak bingung. Iya. Dan banyak sekali yang nggak menguasai fakta, sehingga zona nyamannya adalah beropini tanpa menguasai fakta. Betul. Udah beropini, tidak menguasai fakta, berjudgment pula. Ibarat kata, lo jelek lo, itu opini kan? Udah gitu, lo salah lo, itu judgment. Padahal dia nggak menguasai fakta. Nah ini banyak sekali kita lihat. Dan mohon maaf, yang memperkeruh suasana seperti itu adalah tidak tereditorialisasinya platform medsos. Dan ini sangat dikedepankan oleh pemilik teknologi yang seakan-akan memuliakan bahwasanya demokrasi itu adalah kebebasan untuk berbicara, mengekspresikan. Tapi yang terjadi justru mereka tuh menggunakan amplifikasi algoritma hanya untuk mengejar clickbait, hanya untuk mengejar iklan, mengejar bahkan membuahkan sensasi atau festivalisasi bahkan yang seakan-akan disamakan dengan demokrasi. Ya, saya kurang sepakat. Nah, makanya kalau menurut saya, kalau kita sadar seperti hal-hal seperti itu, ya mungkin harus ada political will untuk memagari kebiasaan anak muda. Ya kalau bisa jangan terlalu lama megang HP. Anak-anak muda sekarang tuh megang HP 8-10 jam, dan yang dilihat tuh kebanyakan TikTok yang boten-boten. TikTok mungkin banyak konten yang positif, tapi yang boten-boten tuh jauh lebih banyak. Mohon maaf. Dan waktu saya kecil itu orang tua tuh nggak terlalu protektif terhadap aktivitas offline. Kalau kita nyebrang ada sapi, ada bemo, ada truk, ada bus, ya dibiarin aja sehingga kita terbiasa kan. Kalau sekarang orang tua tuh sangat protektif terhadap anaknya kalau mereka lagi melakukan aktivitas offline, nyebrang jalan. Nah, hati-hati, ya kan? Tapi orang tua sekarang nggak terlalu protektif mengenai aktivitas online mereka. Mereka megang HP 8-10 jam di kamar, di sekolah, dimanapun. Kita nggak tahu apa yang mereka lihat, dan ini sudah terbukti secara medis, secara empiris berkorelasi dengan peningkatan kasus anxiety, depresi, dan suicide atau bunuh diri di seluruh mancanegara. Dan ini tidak disikapi oleh regulator atau siapapun yang mengkerangkakan regulasi. Nah, ini agak mengkhawatirkan. Jadinya ini harus diperhatiin, harus disadari, dan harus disikapi. Jadi pada posisi ini kayak terjadi shock culture ya. Jadi eranya ini banjir informasi, post-truth. Di satu sisi kita tidak siap memfilter informasi dengan bijak karena kurangnya pengetahuan atau tadi bahasa kita literasi yang memadai. Sementara mungkin orang tua yang hidup sekarang juga bagian dari millennials atau bahkan ada yang Gen Z ya. Nah, studi juga memang banyak menunjukkan ini mudaratnya banyak nih gitu daripada manfaatnya, sehingga mungkin kalau dilakukan pembatasan ya suara-suara bijak seperti Pak Gita begitu, biasanya timbul rejectionist di masyarakat karena salah satu cirinya itu
pakar itu sekarang kurang didengar, Pak. Jadi era matinya kepakaran itu kayaknya terjadi. Betul nggak, Pak? Paham? Ya, tergantung siapa yang melabel atau klasifikasikan dirinya sebagai pakar. Ya kan? Ya, nggak usahlah nyebut dirinya sebagai pakar. Kalau emang kepakarannya nyata, itu akan dirasakan kok. Yeah. Tapi kalau kepiawaian dan kepakarannya hampa, ya itu akan dihujat atau dikritik oleh masyarakat luas. Nah, saya sih ingin balik ke pipa komunikasi. Pipa komunikasi ini kan, anggaplah platform sosmed. Internet itu sangat berhasil mendemokratisasikan informasi, tapi nyata tidak berhasil mendemokratisasikan ide. Nyata tidak mendemokratisasikan modal. Loh, wong modal tuh terkonsentrasi kok di kotak-kotak tertentu, iya kan? Nggak terasa. Ini secara empiris kita lihat kok bahwasanya kesenjangan kekayaan, kesenjangan pendapatan, kesenjangan peluang, dan pertumbuhan ekonomi di kota primer itu jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi di daerah, di Pontianak, apalagi di kota-kota kecil di daerah. Nah, ini kesenjangan kalau menurut saya berkorelasi dengan tidak terjadinya demokratisasi ide, tidak terjadinya demokratisasi modal. Jadinya ini kalau menurut saya kenyataan yang harus diobati ke depan kalau kita serius menyongsong masa depan yang lebih mulia dan emas. Tapi kalau kita tidak menyadari dan tidak menyikapi, sayangnya inovasi teknologi ini terbukti tidak diekori dengan kesejahteraan yang kolektif. Apalagi adanya AI atau Artificial Intelligence. Ini akan lebih mengelitisasi tatanan ekonomi yang sudah elitis. Dikarenakan tidak terjadinya distribusi atau demokratisasi ide, tidak terjadinya demokratisasi modal. Nah, ini mungkin agak-agak non-mainstream. Tapi saya sih berargumentasi, siapapun yang selama ini memiliki pipa mainstream, apapun yang mereka pipakan lewat pipa mereka, apakah itu nyambung dengan peningkatan kognisi? IQ-nya masih 78,49. Apakah itu nyambung dengan peningkatan pendidikan? Skor PISA-nya masih nomor 69 dari 81 negara. Apakah mereka meningkatkan keterampilan, kecerdasan di universitas? Peringkat universitas di Indonesia masih nggak ada yang masuk di top 200 di dunia. Jadinya mainstream yang semestinya mempipakan ide, informasi, dan pikiran ini belum tertranslasi ke penurunan kesenjangan, belum tertranslasi ke kepentingan kita untuk mendemokratisasikan modal dan ide, dan peningkatan kognisi dan peningkatan distribusi kognisi. Ya nggak apa-apalah, itu yang dulu. Sekarang ke depan kan? Yeah. Ke depan gimana nih? Kita konstruktif aja. Saya rasa semakin laku yang non-mainstream, pipa komunikasi. Karena anak-anak muda sekarang semakin jenuh dengan apapun yang dipipakan secara mainstream. Sehingga mereka dengerin podcast, nyari, haus, lapar untuk konten-konten yang unkonvensional. Dan kehausan mereka ini harus kita salurkan supaya ini berkorelasi dengan peningkatan kognisi dan peningkatan distribusi kognisi. Oke, nyambung ke situ, menarik terkait dengan kesiapan generasi kita atau bangsa kita terhadap masifnya teknologi AI ini. Nah, kita pernah dengar salah satu penyiapan langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu dengan menyiapkan sejak dini pembelajaran coding. Nah, apakah ini policy yang sudah tepat atau mungkin ada variabel lain selain itu, Pak? Saya melihat coding itu semakin tidak diperlukan ke depan karena sudah bisa dilakukan oleh AI. Tapi saya bukan memungkiri kepentingan kita untuk merangkul STEM, karena untuk mengawal dan mengsupervisi pemberdayaan teknologi itu perlu orang yang ngerti teknologi. Makanya STEM. Dan kalau menurut saya ke depan tuh kita butuh bibit-bibit pendidikan yang lebih menguasai STEM. Ini bukan mau menganulir non-STEM,
ya, spiritualitas itu penting. Tapi STEM itu harus diprioritaskan kalau kita memang bulat mau meningkatkan produktivitas. Tapi kita juga harus bisa mengedepankan kepentingan kita untuk bisa menginvestigasi ulang pre-existing truth atau aksiom atau presupposition atau presumptions. Jadi ya, itu sebetulnya filsafat. Filsafat itu adalah ilmu untuk bagaimana kita bisa menginvestigasi ulang apapun yang selama ini dianggap benar, tapi ternyata ada yang kurang nih. Nah, itu membuahkan critical thinking, kapasitas untuk melakukan critical thinking. Itu penting. Masyarakat luas ke depan, khususnya generasi muda, kalau mereka lebih menguasai STEM, mereka lebih menguasai critical thinking, itu akan berkorelasi dengan kemajuan bangsa. Nah, Pak Gita sering menekankan pentingnya critical thinking dan penguasaan bahasa asing ya. Boleh tahu apa Pak gagasan yang melatar belakangi hal tersebut? Karena saya lihat Tiongkok itu menunjukkan keterbukaan semenjak tahun 78 di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Dia membuka diri, mana nih yang paling pinter, paling jago bikin oven, yang paling jago bikin microwave, yang paling jago bikin mobil, yang paling jago bikin motor, yang paling jago bikin sepeda, yang paling jago bikin apapun lah. Mau dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dan dari Indonesia. Dibuka, itu kan critical thinking, bahwa beliau dan kepemimpinan beliau itu sangat menunjukkan kapasitas untuk mengkritik diri, bahwa dia itu nggak sebaik, nggak sesempurna seperti yang dia inginkan. Oleh karena itu dia membuka pintu untuk disuntik masukan-masukan dari manapun. Dan itu juga ditunjukkan oleh Singapura di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, yang mana beliau tuh pragmatismenya luar biasa, tapi juga critical thinkingnya luar biasa. Karena dia kritis terhadap defisiensi yang eksis di Singapura, sehingga beliau membuka diri untuk menarik talenta, teknologi, modal dari manapun, tapi dipertanggungjawabkan dengan kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. 3 atribut ini penting dan itu dikedepankan secara konsisten. Jadinya critical thinking itu kalau menurut saya dimulai dari problem statement yang bukan hanya disadari, tapi benar-benar dijiwai oleh seorang pemimpin, apakah itu di rumah tangga, di sekolah, di pesantren, di gereja, di wihara, di temple, dimanapun, di institusi sosial, di sekolah, dan dikeroyokin. Gimana nih mengobati? Kalau nggak begitu ya kita hanya memuja-muja diri, padahal kiri kanan kita jauh lebih maju. Gimana dengan bahasa asingnya, Pak Gita? Loh, kita secara ekonomi ada keterbatasan. Secara fiskal, gampang. Rasio pendapatan pajak terhadap PDB atau ekonomi kita cuma 10%. Negara maju, anggota OECD, itu 33%. Jadi kita jauh di bawah secara fiskal. Secara moneter, rasio uang beredar terhadap PDB atau ekonomi kita cuma 45%. Negara maju, Tiongkok, Jepang, Korea, Amerika, Eropa Barat, di atas 200%. Jadi kita nggak ada duit, fulusnya nggak ada di dalam negeri. Ya kalau nggak ada di dalam negeri, kita harus mendatangkan modal dari luar negeri kan. Nggak bisa pakai bahasa Pontianak, nggak bisa pakai bahasa Sunda, nggak bisa pakai bahasa Batak, nggak bisa pakai bahasa Jawa. Harus menggunakan bahasa yang diketahui, dipahami oleh komunitas internasional. Karena di Barat ini mereka mengelola modal kurang lebih 140 triliun dolar. Tiongkok menguasai teknologi sekarang, jadi kita harus melihat Tiongkok dan Barat ini untuk kepentingan peningkatan modal teknologi dan peningkatan modal ekonomi. Untuk melakukan hal tersebut, niscaya kita harus menguasai bahasa internasional. Jadi sekarang ini ada yang mengatakan 80% ilmu pengetahuan sekaligus naskah dan aktivitas ekonomi itu berada dalam bahasa asing, terutama Inggris. Nah, itu masih berlaku? Sangat. Aktivitas ekonomi 80% itu masih dilakukan dalam bahasa Inggris. Orang Afghanistan mau dagang dengan orang Somalia dalam bahasa Inggris. Orang Filipina mau dagang dengan orang Rusia dalam bahasa Inggris. Orang Tiongkok dengan orang Vanuatu dalam bahasa Inggris.
80%. Dan kalau kita mau ngobrol mengenai inovasi teknologi, AI, itu ada namanya LLM, Large Language Model. Itu dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kita serius mau merangkul inovasi ekonomi, inovasi teknologi, ya ini mayoritas masih dilakukan dalam bahasa Inggris. Ya kalau bisa skor TOEFL-nya di atas 600. Simple kan? Ya, 600 ini saya teringat waktu beliau menjadi kepala BKPM ya. Iya. Mencanangkan policy pegawainya harus punya TOEFL 600. Sempat rame waktu itu ya. Dan kita fasilitasi. Kita bukan hanya mengeluarkan target atau aspirasi. Ya kalau ada defisiensi kita fasilitasi. Saya datengin guru, mereka belajar setiap hari dari jam 5.30 sampai jam 8. Dan alhamdulillah lulus. Dan siapapun yang lulus waktu itu, saya nggak usah sebut nama, ada dulu yang sangat junior dalam kapasitas yang sangat umum, sekarang sudah eselon 1. Saya dengar Pak kita waktu itu polisinya Bapak ini ada korelasinya dengan arus masuk investasi ke Indonesia. Nggak tahu itu korelasi langsung atau kebetulan. Mungkin Pak kita bisa ceritakan. Saya nggak bisa terlalu mendeklarasikan apapun, tapi saya mungkin dalam batas spekulasi atau hipotesa, kayaknya ada unsur korelasi antara meritokrasi dengan datangnya arus modal yang lebih banyak. Ya, waktu saya masuk 2009 itu FDI-nya 6 sampai 8 miliar dolar. 2009, 2014 kalau nggak salah 26 miliar dolar, naik 3 atau 4 kali lipat. Saya cukup yakin itu nyambung dengan investasi kita di SDM. Dan saya waktu itu bercerita apa adanya. Dan kalau bercerita tuh jangan terlalu mengproyeksikan nirwana. Kita justru bercerita, ya kita masih banyak ketidaksempurnaannya. Tapi ini loh langkah kita untuk mengobati ketidaksempurnaan. Orang tuh kalau ketemu kita, calon investor, mereka udah nge-google kita kok. Jadi waktu mereka ketemu sama kita tuh hanya mau mengkonfirmasi kebenaran yang mereka sudah ketahui. Tiba-tiba kalau yang tampil itu bercerita seakan-akan ini udah nirwana, dan itu beda dengan apa yang mereka sudah google, selesai. Kredibilitas nggak ada. Ya. Nah ini menarik, mundur sedikit tadi dengan pertanyaan dan penjelasan Pak Gita, seakan-akan terjadi paradok dalam konteks critical thinking. Tadi Pak Gita kasih contoh China, Singapura. Kita lihat nih di permukaan, mereka ini kan satu komunis, dua pemerintahan yang bisa dikatakan tidak terlalu demokratis. Sementara kita ini di permukaan adalah demokratis. Tapi critical thinking terjadi di mereka dan di kita kelihatannya agak lambat gitu. Apa gap ini sebenarnya apa yang terjadi? Ya, karena Deng Xiaoping sadar bahwa satu-satunya cara untuk maju adalah untuk mendatangkan modal teknologi dan modal ekonomi. Dan itu hanya ada di luar. Dan itu hanya bisa terjadi kalau dia bisa mempertanggungjawabkan tesis investasi yang kental dengan directionality atau arah yang membaik. Jadi tesis investasi itu nggak absolutis. Hari ini nggak perlu sempurna. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau besok dia bisa mempertanggungjawabkan lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada besok, minggu depan lebih baik daripada lusa, masuk tuh barang. Modal itu masuk dengan keyakinan bahwa hari ini nggak perlu sempurna, yang penting besok lebih oke. Lusa lebih oke daripada besok. Karena kita kalau mau bangun pabrik itu kan penyikapannya 20-30 tahun. Jadi nggak perlu sempurna hari ini, tapi kalau penegakan hukumnya itu oke, atau akan lebih baik besok, kalau kapasitas mentranslasi dari ketidakpastian menjadi resiko itu lebih baik, dilempar tuh modal. Dan itu yang dilakukan. Jadinya beliau tuh secara paradoksal, walaupun otokratis, jauh lebih berhasil mendemokratisasikan talenta. Yeah.
Sedangkan banyak demokrasi di dunia tidak berhasil mendemokratisasikan talenta. Dan satu paradoks lagi mengenai atau dalam juxtaposition atau komparasi antara Tiongkok dengan banyak demokrasi di dunia, Tiongkok itu secara politik sentralistis, tapi secara ekonomi jauh lebih desentralistis. Sedangkan banyak demokrasi di dunia secara politik desentralistis, tapi secara ekonomi lebih sentralistis. Kenapa? Karena Tiongkok itu wali kotanya ditugaskan dari standing committee di Politburo untuk menggairahkan ekonominya masing-masing tanpa harus konsultasi terlalu banyak dengan Beijing. Sedangkan kalau di Indonesia, wali kota di kota-kota kecil itu kalau mau bangun pabrik, itu dia harus dapat izin dari Menteri A, Menteri B, Menteri C, Menteri D, dan harus konsultatif dengan pusat. Itu yang membuahkan sentralisasi aktivitas ekonomi walaupun sistem politiknya desentralistis. Ya Pak Gita, kita sedikit flashback ya pembahasan yang tadi sebelumnya tentang AI gitu. Siap. Meskipun tadi Bapak menekankan bahwa STEM itu harus ditingkatkan atau dikedepankan begitu, tapi banyak yang meramalkan Pak Gita bahwasanya berbagai profesi itu akan digantikan oleh kecerdasan buatan atau AI. Nah, gimana nih saran Bapak untuk generasi muda yang akan terjun ke dunia kerja? Itu keniscayaan. Akan cukup banyak profesi yang akan teranulir atau tersubstitusi dengan adanya bukan hanya AI tapi robotics. Dan saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwasannya anggaplah modal itu sudah semakin jauh lebih banyak tapi belum berhasil terdemokratisasi. Jadi abundance tidak tersalin ke demokratisasi. Ini modal ekonomi ya. Yang kedua, labor. Ini semakin abundant, semakin banyak dengan adanya robotics atau pemberdayaan robotics. Tapi tidak terdemokratisasi. Justru terkonsentrasi di negara-negara maju saja. Nah, yang ketiga, kecerdasan atau intelligence yang semakin abundant, semakin banyak dan semakin murah. Namanya artificial intelligence atau kecerdasan artifisial, tapi ini tidak terdemokratisasi. Jadi semakin terkonsentrasi karena hanya segelintir institusi yang menguasai kepiawaian AI atau inovasi teknologi tersebut, dan mereka memiliki kapasitas modal yang luar biasa. AI itu membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada non-AI. Kalau Anda menggunakan Grok, DeepSeek, Gemini, atau ChatGPT, itu penggunaan energinya 10-50 kali lipat dibandingkan search di Google. Di dunia perfilman, itu ada platform namanya Sora. Untuk membuahkan image dengan pemberdayaan AI, itu penggunaan energinya 10.000-50.000 kali dibandingkan search di Google. Nah, jadi yang struktural sebagai tembok yang akan membatasi kemajuan AI itu sebetulnya daya atau daya energi. Nah, Indonesia ini elektrifikasinya cuma 1.300 kWh per orang. Singapura, Brunei 10.000 masing-masing. Tiongkok 10.000, Amerika 10.000 kWh. Untuk Indonesia dari 1.300 untuk mencapai 6.000 aja, 6.000 kWh per capita. Itu hitungan saya untuk mencapai modernitas di istilah base camp 1. Kalau kita mau ke puncak Everest, ini ada beberapa base camp kan. Ini base camp 1 untuk kepentingan modernisasi itu di 6.000. Dari 1.300 kWh per capita ke 6.000 aja kita harus bangun 400.000 megawatt. Itu butuh modal $1 triliun. Nah, kita hanya bisa bangun 3.000 megawatt per tahun. Tahun lalu 5.000, tapi rata-rata selama 20 tahun terakhir 3.000. Untuk membangun 400.000 watt aja, megawatt aja, kita butuh 130-an tahun. Ini nggak nyambung dengan keemasan yang kita inginkan dalam 20 tahun, di tahun 2045. Jadi sebelum kita ngomong AI, kita harus menyadari variabel apa yang struktural yang dibutuhkan untuk mengedepankan AI. Nah, itu secara daya, secara teknologi, dan secara konsep.
AI ini adalah halusinasi. Halusinasi yang dipengaruhi oleh hipnotis atau hipnosis. Hipnotis atau hipnosisnya ini sangat sudah ditunggangi oleh kepentingan politik dan kepentingan ideologi. Di Amerika, ya mohon maaf, mayoritas dari platform yang ada itu ideologinya sangat di kiri. Dan mereka lebih berkepentingan untuk mencari apa yang seringkali disebut political correctness. Mereka nggak mencari kebenaran, tapi mereka mencari kebenaran politik, bukan kebenaran. Ini kalau menurut saya kurang bijaksana. Dan kalau hipnotis atau hipnosisnya itu lebih ditunggangi oleh kepentingan political correctness atau ideologi, sedangkan kita hanya penerima saja atau konsumen, belum lagi mereka sudah memutar balik narasinya yang tadinya open source menjadi closed source, yang tadinya not for profit sekarang for profit. Kalau udah ada kepentingan profit, kalau ada kepentingan meng-close source-kan, itu kalau menurut saya nggak nyambung dengan kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang di dunia yang pendapatannya masih di bawah $13.205 per orang per tahun. Itu yang seringkali disebut the global south. Negara berkembang termasuk Indonesia itu 84% dari planet. Nah, saya sih di kubu yang sangat percaya secara ideologi pengedepanan AI itu harus open source supaya bisa diakses dengan cara yang murah dan lebih mendemokratisasikan ide. Saya juga percaya bahwa kalau bisa ini not for profit, jangan for profit. Bahwasanya DeepSeek itu diluncurkan di kota Tier 5 atau KW5 oleh Lian Wenfeng. Dan beliau kekeh bahwasanya ini open source, kekeh bahwasanya ini harus not for profit. Ini sangat mulia. Ini nyambung dengan aspirasi negara-negara berkembang di dunia, termasuk Indonesia, termasuk Burkina Faso, termasuk Ethiopia, termasuk Costa Rica. Nah, kalau kita bisa melihat evolusi pengedepanan teknologi yang semakin open source, semakin not for profit, dan semakin murah, seperti apa yang terjadi dengan DeepSeek, mungkin saja narasi AI ini akan lebih bijaksana ke depan untuk kepentingan kita. Gimana Pak Rektor? Iya, saya kira kalau dari penjelasan Pak Gita itu pada akhirnya ketika kita tidak ada langkah taktis shortcut, maka mungkin ini agak lama negara-negara berkembang itu sekedar menjadi market audience atau followers. Sementara trendsetter untuk kepentingan bisnis ekonomi tetap di negara sentral. Kita akan selalu periferal, begitu ya Pak ya? Betul. Dan resiko bahwasanya kita sebagai konsumen dan paling banter, paling bagus tuh sebagai enabler, bukan sebagai kreator. Untuk kepentingan pengedepanan AI itu tinggi sekali. Jadinya ya satu-satunya cara ya balik lagi guru yang keren supaya lebih banyak murid-muridnya yang lebih keren daripada gurunya, lebih keren daripada kita, supaya mereka lebih bisa melakukan critical thinking, mereka bisa melakukan pemikiran yang jauh lebih cerdas untuk merangkul inovasi-inovasi apapun, termasuk AI, termasuk apapun lah, mengingat evolusi geopolitik, evolusi teknologi, evolusi ekonomi, evolusi ekologi ini semakin eksponensial. Jadinya saya sih tetap masih optimis kalau kita mengubah sikap terkait dengan investasi di guru agar hal-hal yang baru, yang inovatif ini lebih bijaksana cara merangkulnya. Premisnya kembali ke situ, bagus. Menarik sekali ya Pak Rektor, pembahasan hari ini. Gak terasa ya, kita sudah banyak sekali pertanyaan dan jawaban juga yang sudah disampaikan oleh Pak Gita. Ya, kita ke pertanyaan terakhir Pak Gita. Yep. Bahwasanya kami sebagai perguruan tinggi ya ingin sekali mendapatkan saran tentang bagaimana sih gambaran perguruan tinggi yang sukses menurut Pak Gita. Perguruan tinggi itu secara empiris itu harus bisa tentunya berada di peringkat 20 teratas di dunia. Kedua, harus menunjukkan keterbukaan. Contohnya gini, kalau ada perguruan tinggi anggaplah di Sumedang, dan masyarakat luas di Sumedang
itu ada kebutuhan untuk belajar mengenai fisika kuantum. Dan kebetulan di Sumedang nggak ada orang yang ngerti mengenai fisika kuantum. Dan di seluruh dunia nggak ada, cuman ada satu orang Somalia yang berpaspor Inggris yang ngerti fisika kuantum. Kalau pemimpin di Sumedang ada keterbukaan untuk merekrut orang Somalia tersebut yang berpaspor Inggris, yang ngerti fisika kuantum, untuk ngajar fisika kuantum, supaya orang Sumedang bisa ngerti fisika kuantum, itu tes litmus yang harus bisa dilewati oleh pemimpin desa, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin negara dimanapun. Nah, kalau itu bisa terjadi di pendidikan tinggi atau institusi pendidikan tinggi, saya sangat percaya Indonesia itu bakal keren banget. Tapi kalau kita menyelimuti diri dengan selimut bahwasanya pengrekrutan orang dari luar untuk kepentingan yang defisit dimanapun di tanah air, itu nggak nasionalis, nggak patriotis, ya saya agak-agak bertanya, gimana sih untuk mendefinisikan nasionalisme? Apakah itu lebih mengenai siapa yang memiliki atau siapa yang menikmati? Ini filsuf sekali. Kalau menurut saya, siapa yang menikmati? Kalau rakyat menikmati, itu nasionalis. Nah, keterbukaan itu kalau menurut saya penting di perguruan tinggi. Tanpa adanya keterbukaan, sulit untuk perguruan tinggi dimanapun untuk bisa maju. Kita udah melihat kejayaan di Tiongkok selama 5.000 tahun terakhir, di India selama beberapa ribu tahun terakhir, kejayaan dinasti Abbasid dari abad ke-8 sampai 13. Di zaman dinasti Abbasid itu ada wadah namanya Baitul Hikmah atau The House of Wisdom. Pemimpin di situ itu bukan hanya orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada ateis, tapi mereka membuka diri dan sangat Aristotelian karena mereka bisa menunjukkan keterbukaan untuk menjemput wisdom atau kebijaksanaan yang datang dari Eropa, dari Tiongkok, dari India, dari manapun. Nah, itu yang menyebabkan mereka sangat bisa mengkombinasi kekuatan inovasi dan kekuatan preservasi. Itu kalau menurut saya tes litmus yang utama untuk eksistensi perguruan tinggi dimanapun. Ya, saya dan kita ini pembicaraannya makin dalam dan menyenangkan. Jadi betul tadi beliau ini tidak serius dalam arti kaku, tapi memang tenang dan mendalam. Nah, ada satu hal yang saya penasaran, kayaknya seluruh rangkaian pembicaraan kita ini berbagai macam hal tentang masa lalu, masa kini, masa depan, termasuk segi-segi soal kemajuan yang kita bahas. Satu yang saya penasaran itu, beliau ini kan sebagai podcaster juga. Nah, nama podcasternya itu menarik, Endgame. Nah, apakah ini cara membaca masa lalu, masa sekarang, masa depan? Betul-betul kita lihat itu, kita itu berada di apa nih, endgame itu kita sudah berkesudahan di penghujung, ataukah endgame itu sebenarnya kita melihat di situ loh ada hikmah atau konklusi? Boleh dijelaskan, Pak? Ini manifestasi dari kebiasaan saya untuk bertanya ke orang yang saya mau rekrut. Saya tuh selalu menguji kapasitas siapapun untuk bisa berpikir jangka panjang. Intinya, lu ujungnya maunya di mana sih? Iya kan? Saya mau jadi biksu, saya mau jadi konglomerat, saya mau jadi pendidik, saya mau jadi profesional, saya mau jadi apa? Dan seringkali anak-anak muda tuh hanya bisa berpikir 6 bulan, 12 bulan ke depan. Tapi mereka agak-agak kesulitan berpikir untuk 20, 30, 40 tahun ke depan. Nah, itu endgame. Jadinya filmnya ini ujungnya di mana? Jadi itu nggak ada konotasi negatif sama sekali. Justru konotasinya itu kalau bisa sepositif mungkin, supaya di ujung filmnya itu happy ending. Nah, ini menarik ya. Pada akhirnya
terjawab ini karena saya coba telusuri apa ini, kenapa namanya Endgame, ternyata filosofisnya dalam. Iya, jadi sahabat Nalanda juga tahu ya Pak ya, Iya. jawabannya ya. Jadi bukan sekedar nama, tapi banyak sekali filosofinya. Ya, Pak Gita, sebagai closing statement dari banyak sekali pembahasan kita pada hari ini, silakan Pak Gita, apa yang ingin disampaikan? Saya rasa di saat Indonesia itu bisa menunjukkan keterbukaan untuk kepentingan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, kita sangat bisa menjadi negara yang oke banget, keren banget. Di saat Indonesia berani melakukan investasi di profesi guru, semakin yakin saya bahwa kita akan menjadi bangsa dan peradaban yang oke banget. Dan itu saya rasa merupakan titik infleksi yang saya sudah bisa rasakan. Memang seringkali kita masih belum tenang secara batin, apakah ini akan terjadi. Tapi semakin ini kita gaungkan, dan seringkali kita tuh kalau sudah bisa menggaungkan kedua lapisan, kita bisa mengekstrapolasi kan ke lapisan kelima, lapisan ke-10. Kayaknya saya sudah bisa berdialog dengan beberapa community multiplier untuk menguji apakah ini narasi yang benar. Dan selama ini kayaknya belum dipungkiri. Bahwasanya ini belum dipungkiri, saya berkeyakinan bahwasanya ekstrapolasi ke lapisan kelima sampai lapisan ke-10 itu kayaknya cukup positif. Jadi saya justru optimis. Kita berdoa aja, tapi juga ikhtiar. Pastinya. Wow ya Pak Gita, sebagai penutup, tadi banyak sekali ya tokoh, buku, kemudian film mungkin yang menjadi inspirasi dari Pak Gita. Saya penasaran, ada buku yang di atas meja, boleh dikenalkan ke kita Pak Gita? Oh, ini buku yang saya baru tulis, namanya What It Takes. Dan saya mencoba menarasikan mengenai wilayah Asia Tenggara. Karena kalau kita menarasikan diri hanya sebagai populasi sebesar 285 juta, itu keren, tapi kayaknya lebih keren kalau kita menarasikan diri sebagai bagian dari populasi sejumlah 700 juta. Ya. Skala itu penting. Dan kalau kita ukur ekonomi kolektif untuk Asia Tenggara itu kurang lebih 4 triliun dolar. Kalau Indonesia aja 1,5 triliun dolar. Kalau ngomong mengenai 4 triliun dolar itu kayaknya lebih keren daripada ngomong mengenai 1,5 triliun dolar. Dan kita perlu penyikapan kolektif, postur kolektif dan sikap yang kolektif. Karena dengan skala 700 juta manusia, ekonomi 4 triliun dolar, 700 juta itu populasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Tiongkok. Ekonomi 4 triliun dolar itu ekonomi terbesar nomor 6 di dunia setelah Amerika, Tiongkok, Uni Eropa, Jerman, dan Jepang. Kayaknya keren juga kalau kita merasa bahwa kita tuh nomor 6 di dunia secara ekonomi. Nah, itu yang saya mau kedepankan di sini, tapi saya juga tuangkan perspektif mengenai apa yang terjadi secara kolonial, secara religi, secara pendidikan atau dengan lensa pendidikan, lensa ekonomi, lensa sustainability, lensa internet, lensa kecerdasan artifisial dan lensa geopolitik, tapi juga menuangkan positivitas dan optimisme mengenai wilayah Asia Tenggara ke depan. Dan tentunya Indonesia itu merupakan 43% dari Asia Tenggara secara populasi dan secara ekonomi. Kita akan sangat bisa berperan ke depan. Kapan launchingnya Pak Gita? Insya Allah minggu depan akan ada di toko buku di Periplus hari Rabu. Oke, jadi sahabat Nalanda nanti bisa check out ya, bisa datang juga ke Gramedia. Ya, sangat menarik Pak Gita hari ini perbincangannya. Pak Rektor, terima kasih juga sudah membersamai ya podcast pada hari ini. Pak Gita, tentunya suatu kesempatan luar biasa bagi kami Nalanda ya, bisa kedatangan tokoh inspiratif seperti Pak Gita. Ya, sahabat Nalanda, demikian sesi podcast bersama Bapak Gita Wirjawan. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di share tentunya. Dan sampai jumpa kembali di momen spesial lainnya.